Jadi teman-teman, tadi ini kan sempat dipukul-pukul ininya, embernya. Oh ya. Nah biasanya ketika habis dipukul-pukul embernya, habis kena senggol, biasanya itu mengganggu ikannya lagi stres gitu ya. Ikannya menjadi stres. Jadi responnya biasanya terganggu. Nggak sehebat ketika memang dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi bersama vlog Kiai Mada. Kali ini saya sedang berada di salah satu pencipta budik dambar, yaitu dengan Pak Juli Nursandi SPI MSI. Beliau adalah selaku dosen di Politeknik Negeri Lampung, jurusan program studi perikanan, budidaya perikanan. Nah, di sini saya dengan Pak Juli ingin berbagi ilmu tentang budik dambar. Apa itu budik dambar? Sebelumnya terima kasih Pak Juli udah semoga udah boleh mampir ke sini. ya. Ya, yang saya ingin tanyakan yang pertama, apa sih Pak budik dambar ini biar teman-teman yang pada tahu gitu. Ya, teman-teman sobat ember seluruh Indonesia. Jadi budik dambar ini adalah singkatan dari budidaya ikan di dalam ember. Sebenarnya bukan budidaya ikan saja, tetapi juga kita membudidayakan sayuran gitu ya, tanaman dan ikan. Jadi kategorinya ini terkategori sebagai aquaponik, aquakultur, pelihara ikan, dan hidroponik, pemeliharaan tanaman. Jadi digabungkan jadi aquaponik, pemeliharaan ikan dan pemeliharaan sayuran. Nah ini budik dambar, itu kalau kita lihat di internet, aquaponik itu rumit-rumit semua, baik yang Indonesia maupun luar negeri. Nah pada tahun 2015 kita coba-coba, oh gimana caranya aquaponik yang sederhana bisa dilakukan oleh semua orang. Karena kita lihat memang hari ke hari itu tanah ini semakin sempit, makin nggak ada ruang kosongnya Untuk lahan Pak. Ya makanya orang nanam tanaman pun di dalam pot gitu kan. Iya. Namanya tabulam pot. Nah kita kepikiran gimana caranya membuat tabulam pot tapi versi perikanan. Gimana menanam ikan di media yang kecil. Jadi waktu itu kita terpikir bahwa ember ini ada dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua ada ember. Berarti di ember ini potensial untuk dipelihara ikan. Karena memang untuk ikan lele 1 liter kan bisa diisi oleh 1 ekor ikan. Oh, berarti untuk kapasitasnya 1 liternya 1 ekor ikan. Ya, jadi ide awalnya seperti itu. Ya. Jadi ini tanamannya ini seperti apa aja nih Pak? Ini kan saya lihat ada kangkung. Ini apa nih Pak? Iya, itu bayam. Oh, bayam. Ini Pak? Yang ini tumbuhan untuk lebah madu. Nanti dia berbunga, nanti diambil oleh lebah madu. Selain tanaman di sini, apa aja sih Pak yang bisa ditanam gitu di dalam budik dambar ini? Ya. Yang udah di Bapak lakukan gitu. Jadi sobat ember seluruh Indonesia dan sobat Mada apa? Kiai Mada. Kiai Mada. Budik dambar itu awalnya memang menanam kangkung dulu gitu ya, menanam kangkung. Oh, awalnya dan medianya versinya kangkung dulu Pak ya. Medianya arang, bisa dicopot. Ini budik dambar yang pertama. Pakai medianya arang. Nanam kangkungnya, kangkung sisa yang bekas dipetik atau disayur gitu ya. Sayur. Akarnya ditanam ulang. Jadi memang tanpa tanah, disusun dulu ininya, tanamannya bisa diambil tanaman. Dimasukkan 4 sampai 8 batang, baru disusun arangnya di pinggir-pinggirnya. Ya. Cukup simpel ya Pak ya. Ya. Karena simpelnya ini makanya orang banyak suka. Keren. Pakai kangkung-kangkung yang bekas gitu ya. Harusnya dibuang, kita tanam ulang gitu kan. Jadi banyak yang sederhana, mudah dilakukan sehingga memang diterima oleh masyarakat umum. Jadi kangkung ini nanti tumbuh 2 minggu sampai 2
20 hari, 14 hari sampai 20 hari nanti bisa dipetik. Bisa dipanen kembali Dipotong. Pak ya. Nanti muncul lagi, dipotong lagi 2 minggu lagi. Berarti ini tanpa pupuk atau apa ya Pak? Ya, jadi aquaponik itu memanfaatkan kotoran ikan sebagai pupuk. Jadi kita kasih makan ikan, nanti ikannya makan pakan, dia buang kotoran, kotorannya diuraikan oleh bakteri yang ada di dalam air, itu jadi pupuk NPK. Nah, pupuknya itulah yang akan diambil oleh arang Tanaman ini, kembali. Pak, Ya. Nah, setelah kita share ke masyarakat dari tahun 2016, masyarakat menerima, kemudian sekaligus setelah panen kangkung komen lagi, Pak, kalau kangkung itu murah harganya dan kami bosan makan kangkung gitu kan. Kangkung terus gitu Pak ya. Bisa nggak tanam yang lain? Nah, makanya kita carikan solusi untuk menanam tanaman yang lain. Contohnya seperti apa? Nah, ini sawi, seledri, cabai saya pernah, mungkin bisa dilihat di YouTube gitu ya. Iya. Cabai Teman-teman bisa pernah. lihat YouTube Pak Iya. Juli. Juli Nur Sandi and Friends. Ya. Bisa dilihat Bisa di situ ada lihat dan subscribe juga. tomat, ada cabai, ada kemangi, ada macam-macam tanaman. Bisa ditanam semua. Karena apa? Karena kita sudah pakai tanah atasnya. Oh, ini berarti ini kalau yang ini udah tanah ya Pak? Ya, itu bisa dicabut. Jadi teman-teman, nanti bisa pakai cup yang besar untuk menanam selain kangkung. Nanti teman-teman pakai cup yang besar. Bisa juga dari Toples So Nice. Ada mereknya gitu ya. Toples atau Kokolatos yang untuk lebaran itu gitu ya. Itu kan sebesar ini tuh. Nah, bisa ditanam tanaman selain kangkung pakai media ini, bawahnya dibolongin. Bawahnya Sampingnya juga dibolongin. Nah, ini di 2-3 jari ini kita isi arang dulu. Oh, berarti Arang bawahnya kayu, arang dulu ya. arang kayu ataupun arang batok bisa. Baru lapisin kain, potongan kain. Lapisin potongan kain, baru atasnya tanah. Oh, berarti ada 3 lapisan Pak? Ada 3 lapis. Pertama arang, kain, tanah. tanah ya. Karena lapisan itu, makanya kita singkat media ini kita sebut media AKT, arang, kain, tanah. Wes, AKT, arang, kain, tanah. Nah, jadi ketika ini atasnya tanah, kan semua tanaman di muka bumi ini bisa tumbuh kalau di tanah gitu kan. Iya. Nah, ini sawi yang kita tebar kemarin bersih, sekarang udah mau berkecambah nih, putih. Ini sawi. Oh, ini baru ditanam oleh Pak Yang Juli putih ini. kemarin. Nah, kalau ini daun bawang gitu ya. Ini daun bawang. Udah tumbuh setengah senti itu. Kemarin persis saya tanam. Berarti kalau pakai ini tanahnya berarti kalau ditaruh air nggak ini Pak ya? Nggak akan. Ya, yang terendam hanya arangnya aja. Oh, arangnya aja Pak. Sehingga tanahnya nggak becek Nggak ikut. gitu ya. Kalau tanahnya becek kan banyak tanaman yang mati karena akarnya busuk. Gitu Mas Mada. Iya Pak. Kalau untuk ini embernya ini berapa liter sih Pak ukurannya? Ya. Kalau ember yang viral ini, Ini ember viral. ember ini volumenya 80 liter kalau sampai tumpe-tumpe. Kalau sampai tumpe-tumpe. Nah, tapi kalau isinya segini dia 60 liter. Kalau setinggi air ini 60 liter. Ini berarti isi ikannya berarti 60 ekor Pak? Ya, secara teori bisa kita isi 60 ekor. Tetapi ketika kita pelihara dari kecil, ukuran 5-7 cm, sebesar kelingking ya, Iya Pak. itu kan panennya 2,5 bulan sampai 3 bulan. Dalam kurun waktu itu ada saja ikan yang loncat, ada ikan yang dimakan kucing, ada ikan yang dimakan temennya, macam kalian kan, teman makan teman. Nah, sehingga ketika kita masukkan 100 ekor pun itu masih baik. Oh, masih sudah bagus kita coba. gitu ya. Jadi kalaupun nanti ada pengurangan ya kurang lebih bisa sampai 60. Tetapi kalau kita tanamnya 60, ada pengurangan, ada yang loncat dan sebagainya, nanti di bawah itu gitu kan. Jadi penggunaan ikan sebanyak 100 ekor itu memang 100 ekor tetap mampu Menampung gitu ya. menampung 100 ekor. Dan ketika dia pun banyak yang mati, tetap tidak terlalu dikit ikannya di Ikan akhir panen 3 aja. bulan itu. Iya Mas. Kalau ini apa Pak?
kan ini saya lihat udah ada jualannya juga Pak ya. Nah iya, jadi teman-teman sobat ember seluruh Indonesia, ternyata ember ini apa ya, bukan COVID ini aja viralnya. Sebenarnya sudah dari 4 tahun yang lalu itu meledak, tapi nggak kelihatan. Ya, belum kelihatan Pak. Nah, Viral ini gitu Pak ya. Nggak kelihatan, Iya. tapi memang disukain orang. Kenapa? Karena murah, mudah, dan aplikatif. Wow. Awalnya tidak kita desain untuk menghasilkan uang, tetapi hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Istilahnya kulkas hidup ya. Kulkas hidup. Namun dalam perjalanan 4 tahun ini ternyata orang sudah mikir, oh gimana untuk jadi uang. Seperti pertanyaan Mas Mada tadi. Di online itu udah banyak yang dagang ember. Bukan hanya embernya, ikannya juga dijual. Paket 100 ekor, 100 ekor. Berarti udah satu paket gitu Iya, ya. udah paket. Jadi paketnya ini ada yang kosong Mas Mada. Ada yang kosong dijual, ada juga yang sudah ada ikannya, udah ada tanamannya dijual juga. Macam sini. Ini kalau saya jual, ini laku gitu. Ini ikan betok nih. Oh, berarti tidak hanya lele aja. Tidak Pak, hanya lele. Nah, jadi ada orang yang sudah menjual paketnya itu ada ikannya. Nah, tentu bervariasi ikannya gitu ya. Kalau hanya lele kan mudah. Kalau Iya, betok harusnya lebih mahal. Belakang itu gabus tuh. Ya. Berarti lele, gabus, betok. Ada 6 ikan yang kita rekomendasikan. Lele, patin, sepat, betok, gabus. Lele, patin, sepat, betok, gabus, gurame. Oh, gurame Ada itu 6. bisa Pak? Bisa. Kalau gurame itu kan dia besar sih Pak. Itu Jadi kalau ya paling 10 sampai 15 ekor. Kalau membesar lagi ya dikurangi lagi. Kalau membesar lagi kurangi lagi. Kalau gurame kalau mau sampai besar banget ya paling cuma 4 gitu kan. 4 ekor per 80 liter. Iya, jadi memang tergantung dengan karakter ikannya. Kalau ikan lele kan memang bisa tumpuk-tumpukan gitu kan. Jadi bisa 100 nggak apa-apa. Tapi ketika gurame, kalau patin itu bisa 10 sampai 15. Ukuran 120 gram, 130 gram itu masih mampu embernya. Jadi ada yang jual sayurnya, ada yang jual ikannya. Walaupun sayurnya sedikit gitu ya, di atas ini bisa ditanam sedikit. Tetapi ketika kita perbanyak polybag, ditaruh di tanah-tanah, walaupun satu ember cuma, tapi nanam sayurnya banyak, jadi bisa nggak beli sayur selama seminggu. Iya juga. Itu ya. Memanfaatkan hasil dari sini aja Ya. Terus memang ada juga yang untuk usaha membuat banyak, kemudian main ke SD, main ke TK, sekolah TK untuk menjual tiket nonton Budik Damber, ngasih makan anak-anak SD, anak-anak TK, ngasih makan ikan sembari diedukasi. Ya, mungkin itu aja sih Pak. Ya, terima kasih udah mampir Yes. di lokasi Budik Damber. Ya, saya juga terima kasih banyak Pak udah bisa duet sama Pak Juli. Ya, nanti kapan-kapan main lagi Ya, di kita praktek supaya boleh lah itu. Ya. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga subscribe channel Pak Juli, yaitu Juli Nursandi and Friends, dan Instagramnya Budik Damber. Juli Nursandi _Budik Damber. Oh, Juli Nursandi _Budik Damber. Ya, mungkin itu aja hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu ember. Oh, salam satu ember. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time.